Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdurrahman dari kelas XT3. Saya Rafiq Syahra Ramdan kelas 10 E3. Dan kali ini saya akan membahas poin-poin yang ada di Kerajaan Banten. Berikut videonya. Teori awal masuk ke Islam ke Nusantara. 1. Teori Arab. Pertama kalinya teori ini diutarakan oleh Crawford 1820, Keizer 1859, Nyeman 1861, De Hollander 1861, dan Vet 1878. Menurut persepsi mereka, Islam yang dibawa ke Nusantara datang dari pedagang asal Arab, khususnya oleh kaum Alawin Hadramut. Teori ini didukung oleh mayoritas sejarawan, salah satunya Hamka dalam seminar sejarah masuk ke Islam ke Indonesia pada tahun 1962. Adapun pendapatnya bahwa Islam datang langsung dari Mekah. Ia menyatakan ada tulisan yang berita dinasti Tang yang memberitahu tentang pengusaha dari Arab yang telah tinggal di pantai barat Sumatera sejak abad ke-7 Masehi yang sudah ada di perjanjian bisnis produk kapur antara pribumi dengan saudagar Arab. Sebagian dari pedagang Arab disebut datang dari Yaman, Hadramut, Oman, Selatan, dan Tenggara. Sejumlah saudagar dari negara-negara ini punya pengaruh besar terhadap transformasi Islam di Asia Tenggara. 2. Teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh orang India. Adapun teori Gujarat dikemukakan oleh Pinjapal 1872 pertama kalinya dan dikembangkan oleh Sokhegroje, sebagaimana Azumardi Azra menulis dalam buku Renaissance Islam Asia Tenggara Sejarah, Wacana, dan Kekuasaan mengenai uraian dari Groje berdasarkan terjemahan Perancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Bauta. Ia menyimpulkan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i dari Gujarat, Malabar di India membawa Islam ke Asia Tenggara. Ujurunje menyebut bahwa pada abad ke-12 Masehi merupakan awal penyebaran Islam di Nusantara dengan menunjuk India sebagai tempat mula datangnya Islam ke Indonesia. Kerajaan Banten, lokasi dan awal berdiri atau letak geografis. Daerah Banten berhasil dikuasai dan diislamkan oleh Fathahillah, Panglima Perang Demak, setelah Fathahillah menetap di Cirebon. Banten diserahkan kepada putranya bernama Maulana Hasanuddin. Banten masih jadi bagian kekuasaan Demak. Setelah Demak terjadi kegoncangan politik akibat perebutan kekuasaan, Banten akhirnya melepaskan diri. Banten terletak atau Kerajaan Banten terletak di Java, Pulau Jawa. Pendiri Kesultanan Maulana Hasanuddin sebagai peletak dasar dan menjadi Raja Banten pertama dari tahun 1552 sampai 1570. Kehidupan politik. 1. Pada tahun 1570 Sultan Hasanuddin meninggal dan digantikan oleh putranya Panembahan Yusuf. Dari 1570 sampai 1580 ia berhasil menundukkan kerajaan Pajajaran. Kehidupan politik. 2. Raja terbesar Banten ialah Sultan Ageng Tirtayasa, memimpin dari tahun 1651 sampai 1682. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan perdagangan Banten. Politik Sultan Ageng terhadap POC sangat keras, namun tidak disetujui oleh putranya Sultan Haji Abdul Nasir Abdul Kahar, sehingga terjadinya perselisihan. Kehidupan politik. 3. Perluas wilayah kekuasaan terus dilakukan bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai kerajaan Pajajaran. Namun ada sebagian masyarakat yang menyingkir di pedalaman Banten Selatan karena tidak mau memeluk agama Islam. Mereka tetap mempertahankan agama dan adat istiadat nenek moyang mereka, dikenal dengan masyarakat Baduy. Mereka hidup mengisolir diri di tanah yang disebut tanah Kanekes. Mereka menyebut dirinya orang-orang Kejeroan. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi menyangkut strategis pusat perdagangan, komoditas ekspor, jatuhnya Malaka ke Portugis. Kerajaan Banten berada pada posisi strategis dalam perdagangan internasional. Banten membuat pelabuhan di tepi Selat Sunda dan Teluk Banten. Pelabuhan ini dipakai untuk ekspor lada akan dikirim ke luar negeri. Kehidupan sosial budaya. Masyarakat umum hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Kehidupan sosial budaya. 2. Dalam bidang kebudayaan, seni bangunan mengalami perkembangan beberapa jenis bangunan yang masih tersisa, antara lain Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura-gapura. Kemunduran atau awal kehancuran Kerajaan Banten. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha menantang VOC, kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Keretakan di dalam istana dimanfaatkan oleh VOC dengan politik divide et impera.
VOC membantu Sultan Haji untuk mewakili kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Berikut 7 bukti peninggalan kerajaan Banten yang harus Anda ketahui. 1. Istana Keraton Surawosan. Istana Keraton Surawosan menjadi pusat pemerintahan kerajaan Banten. Istana ini juga sekaligus difungsikan sebagai tempat tinggal para Sultan Banten. 2. Benteng Spelwich. Benteng Spelwich merupakan bukti penjagaan kerajaan Banten atas serangan laut. Di samping itu, benteng Spelwich juga digunakan untuk memantau kegiatan pelayaran. 3. Istana Keraton Kaibon. Istana Keraton Kaibon adalah tempat tinggal Ratu Aisyah. Ratu Aisyah sendiri merupakan ibunda dari Sultan Saifuddin. 3. Vihara Avalokitesvara. Vihara ini menjadi bukti akan keterbukaan kerajaan Banten dengan seluruh agama. Vihara Avalokitesvara memiliki dinding yang memiliki relief legenda siluman ular putih. 5. Masjid Agung Banten. Masjid ini memiliki keunikan yaitu bentuk menara yang mirip dengan mercusuar dan bagian atapnya mirip pagoda. Di bagian kanan dan kiri terdapat serambi dan makam Kesultanan Banten dan keluarganya. 6. Meriam Ki Amuk. Menurut sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan memiliki ledakan yang besar. 7. Danau Tasikardi. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dan dilapisi oleh keramik batu bara.